Oke teman-teman, lagi-lagi piringan lagi ya teman-teman, nggak ada habis-habisnya ini. Dan ini adalah yang tanaman terakhirnya teman-teman, yang seperti pernah kita bicarakan. Ini di lahan ini 3 tahap penanaman teman-teman, dan ini yang tahap terakhirnya udah lumayan besar, udah buah pasir teman-teman. Dan menurut saya sawit-sawit yang baru segini nih lagi susah-susahnya dirawat teman-teman, karena pelepahnya yang masih jejak tanah ya. Jadi untuk penyemprotannya pun harus lebih hati-hati, dan piringannya pun harus lebih diperhatikan teman-teman. Karena ini buka lahan secara manual dulunya ya teman-teman, jadi untuk anak kayu sama rumputnya itu masih sangat mengganggu piringan teman-teman. Untuk anak kayunya ini masih belum hilang-hilang ya. Aduh, dan ini yang lebih parahnya lagi teman-teman, sampai pelepahnya itu rusak teman-teman. Dan selama kita masih merawat sawit ya teman-teman, jangan bilang kerjaan sudah selesai ya. Jadi yang yang 2 bulan kemarin saya bilang kerjaan udah selesai teman-teman, dan ini adalah kerjaan baru lagi teman-teman, baru 2 bulan, belum ada 2 bulan malah teman-teman. Dan untuk merawat kebun ini kita nggak bisa benar-benar istirahat ya teman-teman, nggak bisa benar-benar berhenti untuk perawatan. Jadi yang dibilang berhenti itu berhenti ya selama sebulan, mungkin sebulan saja teman-teman waktu kita untuk santai, dan selebihnya untuk perawatan ini teman-teman. Kecuali nantinya kalau misalnya udah sawitnya udah besar, udah ya sekitar umur 7 tahun 8 tahun, itu perawatan sudah mulai kurang teman-teman. Oke, selamat menyaksikan aktivitas saya hari ini teman-teman, dan jangan lupa untuk dukungannya. Terima kasih. Nantikan lagi untuk aktivitas selanjutnya teman-teman. Dan seperti biasa, mungkin setelah selesai buka piringan ini langsung kita semprot. Mungkin sebagian orang bilang jadi petani sawit itu enak teman-teman, hasilnya banyak, tapi inilah resikonya teman-teman, inilah pengorbanannya. Dari kecil sampai umur 3 tahun teman-teman, kita nggak ada menerima hasil sama sekali, dan untuk perawatannya pun lebih ekstra teman-teman. Kalau melihat panennya sih ya, kalau sawit udah umur 3 tahun ke atas lah udah produktif. Melihat orang panen dan hasilnya
emang lumayan besar teman-teman, cuma itu tidak sebanding dengan perawatannya teman-teman, dan untuk pupuknya sendiri teman-teman. Jadi untuk pengeluarannya untuk sawit ini lumayan besar teman-teman. Tapi yang saya suka dari sawit ini hasilnya rutin teman-teman. Jadi untuk panennya kita jadwal. Untuk yang sudah produktif ya teman-teman, untuk panennya dijadwal sekitar 2 minggu sekali. Jadi sebulan kita dapat hasil 2 kali ya teman-teman. Tapi untuk sawit 3 tahun sampai 4 tahun ini kita belum bisa senang teman-teman, karena untuk biaya pemupukan dan perawatannya itu tidak murah teman-teman. Dan umur sawit seperti itu sekitar 4 tahun ke bawah itu jangan mikir senang dulu teman-teman, jangan mikir hasil dulu, yang penting kepuasan dalam merawat kebun teman-teman. Kalau sawit kita bagus berarti kita puas teman-teman dengan hasil kita selama ini. Dan kalau untuk mikir senang dan tenang itu teman-teman, kurang lebih sekitar umur 8 tahun ke atas teman-teman, kita sudah mulai santai. Itu pun kalau kita tidak buka lahan baru lagi teman-teman. Tapi kalau kita buka lahan baru lagi, nah itu perlu modal lagi teman-teman. Dan duit itu hasil dari sawit yang sudah produktif itu dibagikan untuk modal lagi teman-teman. Jadi kalau menurut saya itu belum ada, ya hasilnya belum seberapa lah untuk kita ambil teman-teman. Tapi untungnya kita bisa nambah lahan lagi dan nambah penghasilan lagi teman-teman.